Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Haryadin. Kali ini saya akan membagikan berapa sih gaji pokok CPNS setelah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil yang baru. Ini dari permintaan teman itu yang ada di IG untuk membahas gaji pokok CPNS. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan, silakan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update-update mengenai info CPNS maupun materi dan soal-soal CPNS yang terbaru. Bagi pendatang baru, silakan untuk subscribe dan tekan loncengnya atau bisa di-sharing ke teman atau kerabat saudara terdekat Anda untuk mengetahui info-info terbaru dari CPNS. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Gaji pokok PNS ini bermula dari gaji pokok PNS dulu. Berapa gaji pokok PNS? Ini mengenai gaji pokok PNS, kita harus merujuk pada peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Jadi mengenai gaji pokok PNS terbaru ini diatur dalam PP nomor 15 tahun 2019. Ini berlangsung sudah 1 tahun, jadi patokannya ini. Dan nanti gaji CPNS berapa gaji pokok CPNS. Gaji pokok CPNS adalah sebesar 80% gaji pokok PNS. Jadi selama masa percobaan, selama Anda menjadi CPNS, gaji Anda hanya 80% dari gaji pokok PNS. Yang pertama, gaji pokok CPNS lulusan SMA ini bagi yang sipir, yang di Kementerian Perhubungan, di Basarnas atau di Bakamla, ini banyak yang lulusan SMA. CPNS lulusan SMA masuk dalam golongan ruang 2A. Sebenarnya golongan 1 itu juga ada, tetapi untuk sekarang ini lulusan minimal itu adalah lulusan SMA, karena lulusan SMP dan SD itu sudah tidak ada. Nah, jadi kalau Anda lulusan SMA, berarti masuk dalam golongan ruang 2A, gaji pokok PNS 2A dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp2.022.200. Jadi gaji CPNS golongan ruang 2A adalah 80% kali Rp2.022.200 sama dengan Rp1.617.760. Ini bagi lulusan SMA. Gaji pokok CPNS lulusan D3, CPNS lulusan D3 masuk dalam golongan ruang 2C. Gaji pokok PNS 2C langsung masa kerja golongan 3 tahun. Jadi tidak ada masa kerja 0 tahun, langsung masa kerja golongannya di 3 tahun dengan gaji pokok PNS-nya yaitu Rp2.300.800. Jadi kalau Anda CPNS lulusan D3 golongan ruang 2C, maka 80% kali Rp2.300.800 sama dengan Rp1.841.440. Ini nanti kalau yang puluhannya atau ratusannya ini biasanya dibulatkan. Nah, ini yang paling banyak yaitu gaji pokok CPNS lulusan S1 sederajat. Ini sebagian besar itu memang CPNS saat ini yaitu lulusan S1 yang paling besar, entah itu guru, entah itu di inspektorat, di Pemda, itu kebanyakan S1 karena minimalnya sekarang S1 walaupun ada beberapa formasi yang masih menggunakan ijazah SMA. CPNS lulusan S1 sederajat masuk dalam golongan ruang 3A, jadi langsung golongan 3A. Gaji pokok PNS 3A dengan masa kerja 0 tahun adalah Rp2.579.400. Jadi gaji CPNS golongan ruang 3A adalah 80% kali
Rp2.579.400 sama dengan Rp2.063.520. Jadi ini bagi Anda yang formasi guru SD, guru SMA, guru SMP, nanti gaji pokok Anda adalah Rp2.063.520. Selanjutnya gaji pokok CPNS lulusan S2 sederajat ini berarti bagi biasanya ini di kementerian, dosen di perguruan tinggi ini syarat minimalnya adalah S2. CPNS lulusan S2 masuk dalam golongan ruang 3B. Gaji pokok PNS 3B masa kerja 0 tahun adalah Rp2.688.500. Jadi gaji CPNS golongan ruang 3B adalah 80% kali Rp2.688.500 sama dengan Rp2.150.800. Ini tidak hanya S2 sederajat yang masuk golongan ruang 3B ini, kalau dokter kemarin ada info itu golongan ruangnya langsung 3B karena perkuliahannya lebih lama, jadi khusus dokter entah itu spesialis atau umum itu golongan ruangnya langsung 3B tidak 3A walaupun sama-sama S1 sederajat seperti itu. Ini sekilas tentang PP nomor 15 tahun 2019 tadi yang sebagai dasar penentuan gaji pokok PNS. Ini dituntut banyak. Ini sebagian saja saya beri gambaran saja. Ini dasar hukumnya. Nah, ini tadi ada di sini. Jadi kalau golongan 2A tadi masa kerja 0 ini, golongan 2C langsung di masa kerja 3 tahun. Ini alasannya. Golongan 3A ini Rp2.579.400. Kalau yang 3B Rp2.688.500. Tapi selain gaji pokok ini, CPNS juga mendapatkan hak yang sama, yaitu tunjangan juga mendapat. Ini berbeda daerahnya, kalau yang struktural tadi ada tukinnya, tetapi kalau yang fungsional mungkin ada beberapa daerah yang mendapat uang makan, itu ada. Selain itu ada tunjangan keluarga, yaitu tunjangan istri, kalau yang sudah berkeluarga itu sebesar 10% dari gaji pokok, sedangkan anak itu yang dihitung insya Allah 3, tapi kalau anak 1 itu besar tunjangannya 2% dari gaji pokok, nanti bisa dihitung. Jadi itu tadi hanya gaji pokok saja, intinya setiap bulannya pasti lebih dari gaji pokok tersebut karena banyak tunjangan-tunjangan. Ada yang uang makannya ada yang tunjangan kinerja, tapi setiap Pemda ini masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan, tetapi kalau untuk yang gaji pokok ini seluruh Indonesia itu besarnya sama kalau gaji pokok. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.